sini, topik yang akan kita bahas adalah teks cerpen. Ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, unsur-unsur, dan struktur cerpen. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian cerpen. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel dan novelet. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis cerpen. Berdasarkan jumlah kata, cerpen itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, cerpen mini atau flash. Adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Untuk yang kedua, cerpen yang ideal adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. Nah, yang ketiga yaitu cerpen panjang, adalah cerpen yang jumlah katanya 4000 sampai 10000 kata. Kemudian, untuk jenis-jenis cerpen yang berdasarkan teknik pengarangan cerpennya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu cerpen sempurna. Cerpen sempurna adalah teknik penulisan cerpen oleh pengarang di mana cerpen yang ditulis hanya terfokus pada satu tema dan memiliki plot yang sangat jelas, serta ending atau penyelesaiannya itu mudah dipahami. Nah, cerpen jenis itu pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas atau fakta. Yang kedua ada cerpen tak utuh, adalah teknik penulisan cerpen di mana pengarang menulis cerpen dengan tidak terfokus pada suatu tema atau terpencar. Nah, susulan plot atau alurnya itu tidak tertata, serta endingnya mengambang. Cerpen jenis ini umumnya bersifat kontemporer dan ceritanya itu dituliskan berdasarkan gagasan atau ide yang orisinil. Topik selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri cerpen. Menurut Wicaksono tahun 2005, ciri-ciri cerpen yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek daripada novel. Kemudian, sebuah cerpen itu memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Biasanya, isi cerita cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari dan tidak menggambarkan sebuah kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Untuk tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Kemudian, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Kemudian yang kedelapan ada biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan, memiliki alur cerita tunggal dan lurus, dan yang terakhir penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Topik selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Di sini ada 2 unsur cerpen yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di sini kita akan paparkan dulu apa itu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik menurut Nurgiantoro tahun 2009 merupakan unsur pembangunan karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Nah, pada cerpen, unsur intrinsik itu berupa tema, alur atau plot, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar, berbeda dengan unsur intrinsik yang membentuk cerpen dari dalam. Nah, unsur intrinsik sendiri tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian amanat ataupun latar belakang dari cerpen tersebut. Sebagaimana unsur intrinsik, unsur ekstrinsik terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, keadaan subjektivitas individu pengarang, misalnya keyakinan dan pandangan hidup. Kedua, keadaan psikologis pengarang, pembaca atau penerapan prinsip psikologis dalam karya. Yang ketiga, keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Yang terakhir yaitu pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni, agama, dan sebagainya. Selanjutnya ada topik struktur cerpen. Menurut Kemendikbud pada tahun 2014, struktur pembangunan teks cerpen itu terdiri atas 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Baiklah, yang pertama abstrak. Abstrak merupakan bagian yang menceritakan tentang keseluruhan isi cerita atau ringkasan dari isi cerita. Nah, abstrak bersifat opsional dengan artian boleh ditulis ataupun tidak.
Yang kedua ada orientasi. Menurut Tarigan pada tahun 2011, orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang perkenalan tokoh, sifat tokoh, pencerminan situasi tokoh, perencanaan konflik, dan pemberian petunjuk resolusi fiksi. Yang ketiga ada komplikasi. Menurut Tarigan tahun 2011, komplikasi merupakan bagian dikembangkannya sebuah konflik. Segala kerumitan akan bermunculan. Tokoh utama akan mengalami gangguan dan halangan untuk mencapai tujuannya. Puncak dari konflik ini yaitu klimaks, yakni konflik terbesar dan akan dialami oleh tokoh utama. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah masalah sudah pada puncaknya, penulis akan menggiring pembaca untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Nah, tahap evaluasi muncul ketika konflik mulai diarahkan kepada penyelesaiannya. Selanjutnya ada resolusi. Menurut Tarigan tahun 2011, mengatakan bahwa resolusi atau denouement adalah bagian akhir cerita fiksi. Nah, pada bagian ini masalah-masalah yang dihadapi akan terselesaikan. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir cerita yang biasanya pengarang akan menyisipkan pesan moral atau konflik yang terjadi sebelumnya. Bagian koda memberikan nilai-nilai atau hikmah yang dapat diambil oleh pembaca.